Di tanah Yerusalem, di antara bukit-bukit tua yang sakral, berdiri sebuah tempat yang diberkahi sejak dahulu kala, Masjid Al-Aqsa. Disinilah Nabi Sulaiman alaihissalam, putra dari Nabi Daud alaihissalam, memohon kepada Allah 3 permintaan besar setelah menyelesaikan pembangunan rumah ibadah itu. Apa sajakah permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami Galur Ulib, di mana channel kami akan membahas seputar kiamat dan kisah Islami. Terus dukung channel kami dengan like, subscribe, komen, dan bagikan agar channel kami terus berkembang. Dan semoga kebaikan saudaraku dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang berlimpah. Selain itu, marilah kita bersolawat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai bahasannya. Menurut klaim Yahudi, ada peninggalan kuil atau sinagog Solomon atau Nabi Sulaiman yang mereka anggap sebagai lambang kekuatan. Mereka meyakini bahwa pondasi kuil tersebut berada di bawah Masjid Al-Aqsa dan telah runtuh. Para ahli sejarah Yahudi menyatakan Sulaiman membangun sebuah kuil atau sinagog yang bernama Bait Allah atau Haikal. Haikal itu menjadi tempat ritual peribadatan umat Yahudi pertama yang indah dan megah. Di tengah haikal itulah terdapat sebuah batu hitam bernama Sakhrah al-Muqaddasah. Yahudi juga mengklaim bahwa satu-satunya tempat yang bagus untuk pembangunan kembali kuil lambang kekuatan itu terletak di Bukit Zaitun yang ada di antara Masjid Al-Aqsa Al-Qibli dan Kubah Asy-Syakhrah atau The Dome of Rock. Di tempat ini, pemandangannya sangat bagus dan posisinya juga sangat strategis untuk memantau sekitarnya. Padahal, jika dirunut ke belakang, Masjid Al-Aqsa adalah masjid tempat beribadah kepada Allah. Nabi Sulaiman pun berada di tempat ini untuk ibadah kepada Allah. Di masjid ini bukan kuil atau sinagog. Di samping itu, Masjid Al-Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini setelah Masjidil Haram di Mekah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu bentuk tempat ibadah pun yang ada di muka bumi ini saat Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa dibangun. Sebagian ulama ahli tarikh berpendapat bahwa bangunan dasar Masjid Al-Aqsa dibangun oleh para malaikat atau oleh Nabi Adam. Bangunan awal Al-Aqsa tersebut dibangun 40 tahun setelah bangunan dasar Masjidil Haram diletakkan. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama diletakkan oleh Allah di muka bumi? Beliau bersabda, Al-Masjid Al-Haram. Abu Dzar bertanya lagi, kemudian apa? Beliau bersabda, kemudian Al-Masjid Al-Aqsa. Berkata Abu Muawiyah, yakni Baitul Maqdis. Abu Dzar bertanya lagi, berapa lama antara keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Dzar. Saat banjir besar melanda pada masa Nabi Nuh, konon masih dijumpai sisa-sisa bangunan Masjid Al-Aqsa tersebut. Sebagian penulis sejarah kuno menyatakan bahwa Nabi Ibrahim lahir tahun 2295 sebelum Masehi telah memperbaharui pembangunan Masjid Al-Aqsa dan menetapkannya sebagai masjid untuk beribadah kepada Allah.
bagi dirinya, anak keturunannya, dan orang-orang yang beriman kepadanya. Nabi Ibrahim asalnya dari daerah Ur, selatan Babilonia atau Irak saat ini, dan mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah dari penindasan Raja Namrud ke negeri yang diberkahi, yaitu Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikannya dalam surah Al-Anbiya ayat 71, yang artinya, "Dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam." Pada waktu Nabi Ibrahim dan Nabi Lut datang ke Palestina, Palestina telah didiami oleh bangsa Kan'an yang telah memiliki peradaban yang tinggi, khususnya di bidang pertanian dan perdagangan. Pada saat itu, di kawasan kota tua Yerusalem, sudah ada bangunan dasar Masjidil Aqsa yang telah runtuh akibat terjangan banjir pada masa nenek moyangnya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Nuh. Nabi Ibrahim kemudian merenovasi Masjidil Aqsa tersebut yang seterusnya dilanjutkan oleh para nabi keturunannya, terutama yang tercatat adalah Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Periode selanjutnya adalah Nabi Daud yang pertama kali membangun kota Yerusalem setelah menguasainya dari masyarakat Yebusit. Nabi Daud lalu mengembangkan dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota kerajaannya. Adapun Nabi Daud merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Yakub. Tahta kerajaan Nabi Daud lalu digantikan oleh putranya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Di kota tua Yerusalem inilah Nabi Sulaiman membangun kembali bangunan Masjid Al-Aqsa lengkap dengan singgasananya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dari Abdullah bin Amr bin Ash, disebutkan bahwa sesungguhnya ketika Nabi Sulaiman bin Daud membangun kembali Baitul Maqdis, ia meminta kepada Allah Azza wa Jalla 3 perkara, yaitu meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi taufik dalam memutuskan hukum yang menepati hukumnya, lalu dikabulkan, dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla dianugerahi kerajaan yang tidak patut diberikan kepada seseorang setelahnya, lalu dikabulkan, serta memohon kepada Allah bila selesai membangun Masjid Al-Aqsa agar tidak ada seorang pun yang berkeinginan sholat di situ kecuali agar dikeluarkan kesalahannya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adapun yang pertama dan kedua maka telah diberikan, dan aku berharap yang ketiga dikabulkan." Hadis riwayat An-Nasai. Dari hadis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa permintaan Nabi Sulaiman yaitu permintaan pertama, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya hukum yang sesuai dengan hukumnya, hikmah yang sempurna, dan kemampuan menegakkan keadilan yang sejati. Allah mengabulkan doa itu. Nabi Sulaiman menjadi raja yang bijaksana, hakim yang memutuskan dengan keadilan sempurna, dan pemimpin yang dicintai oleh manusia maupun jin. Permintaan kedua, agar Allah memberinya kerajaan yang tak akan dimiliki oleh siapapun sesudahnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tundukkan untuknya angin, jin, hewan, dan alam semesta. Beliau berbicara dengan burung, memerintah jin untuk membangun istana, dan mengatur angin sesuai kehendaknya. Kerajaannya menjadi simbol kekuasaan yang tak tertandingi sepanjang masa. Permintaan ketiga adalah permintaan yang paling istimewa.
Nabi Sulaiman memohon kepada Allah, "Ya Allah, janganlah ada seorang pun yang datang ke masjid ini hanya untuk sholat, kecuali Engkau menghapus dosanya seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya." Sebuah doa yang mencerminkan cinta seorang nabi kepada umat yang datang beribadah di rumah Allah. Masjid Al-Aqsa bukan sekedar bangunan, tapi warisan doa para nabi, tempat di mana keadilan ditegakkan, ampunan dimohonkan, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurah tanpa batas. Semoga suatu hari kita pun bisa menjejakkan kaki di tanah suci itu dan merasakan berkah dari doa Nabi Sulaiman alaihissalam, tempat di mana dosa-dosa terhapus dan hati dibersihkan oleh cahaya ilahi. Demikianlah bahasan pada kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa kembali dengan bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.